Halo, selamat pagi. Nama saya Patricius. Kalian bisa manggil saya Pak Patris. Bersama dengan rekan saya Pak Daniel Ginting dari Universitas Majung, kami akan mengajar translation. Kita akan mulai dengan materi pertama, yaitu Basic Sentence Patterns. Saya akan menunjukkan kepada kalian di PowerPoint saya hal-hal yang bisa kalian pelajari, kemudian bisa dipraktekkan di rumah untuk berangsur-angsur menguasai keterampilan translation. Oke, sekarang kita lihat PowerPoint saya ya. Ya, jadi ini adalah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bentar ya. Jadi judulnya adalah Translation Basic Sentence Patterns. Kita akan mempelajari pola-pola kalimat dasar yang kemudian akan berguna untuk menerjemahkan teks yang lebih panjang. Nah, ini nama lengkap saya. Kemudian ini adalah rekan saya, Pak Daniel Ginting. Kami semua dari English Department, ya, Prodi Sastra Inggris di Universitas Majung. Nah, apa yang akan kalian pelajari pada materi ini adalah kalian akan menerjemahkan cerita lokal Malang dan cerita-cerita budaya Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, kalian akan belajar menerjemahkan kalimat. Setelah menerjemahkan kalimat, kalian akan belajar menerjemahkan kumpulan kalimat atau teks singkat. Nah, setelah kalian mahir dalam hal itu, kalian akan belajar menerjemahkan teks cerita, ya, cerita lokal Malang atau cerita Indonesia yang lainnya ke bahasa Inggris. Ya, jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran terjemahan dari kami berdua. Ya, kalian akan berangsur-angsur menguasai masing-masing kecakapan ini sedemikian sehingga pada akhir program nanti kalian bisa menerjemahkan teks cerita dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oke. Nah, kita masuk pada topik yang pertama. Topik pertama adalah bagaimana kita menentukan subjek dan predikat dari satu kalimat bahasa Indonesia supaya kita bisa menentukan mana yang harus kita terjemahkan. Ya, coba perhatikan ada kalimat pertama di sini. Gadis kecil itu hidup di dekat hutan. Nah, kita lihat kalian tahu bahwa subjeknya di sini adalah gadis kecil itu. Ya, kemudian predikatnya adalah hidup di dekat hutan. Ya, jadi setiap kali menemui satu kalimat seperti ini, kalian tentukan subjeknya mana dan predikatnya mana. Ya, kemudian nanti akan kalian terjemahkan ke bahasa Inggris pelan-pelan. Kalau itu sudah terkumpul, maka kalian sudah bisa menerjemahkan beberapa kalimat. Dari beberapa kalimat kemudian menjadi satu teks singkat. Dari satu teks singkat menjadi satu teks panjang. Ya, jadi kita akan mulai berangsur-angsur dulu. Ya. Yang kedua, kalimat ia tinggal bersama neneknya. Kita lihat bahwa di sini ada ia sebagai subjek dan tinggal bersama neneknya sebagai predikat. Ya, jadi ini subjeknya, ini predikatnya. Kalimat berikutnya, raja itu tinggal di istana Kediri. Subjeknya adalah raja itu, tinggal di istana Kediri adalah predikatnya. Ya, gampang ya. Berempat, mereka melawan musuh. Mereka adalah subjeknya, melawan musuh adalah predikatnya. Ya, jadi kalian belajar menentukan mana subjek dan mana predikatnya untuk setiap kalimat bahasa Indonesia yang kalian akan terjemahkan. Oke, sekarang kita lihat kalimat berikut, slides berikutnya. Nah,
Bagaimana sekarang kita menerjemahkan kalimat-kalimat tadi? Ya. Yang pertama, kita ingat tadi ada kalimat gadis kecil itu hidup di dekat hutan. Ya. Gadis kecil itu menjadi subjek, kita terjemahkan menjadi the little girl, ya, subjeknya the little girl, hidup di dekat hutan. Predikatnya kita terjemahkan menjadi lived near a wood. Ya, jadi lengkapnya, the little girl lived near a wood. Ya. Nomor 2, ia tinggal bersama neneknya. Ia menjadi she, ya, karena ini mengacu kembali kepada gadis kecil tadi. Tinggal bersama neneknya menjadi lived with her grandma. Ya, she lived with her grandma. Ya. Jadi dari kalimat tadi yang sudah kalian tentukan subjek dan predikatnya, kalian terjemahkan ke bahasa Inggris. Ya, gampang ya. Ia menjadi she, tinggal bersama neneknya, lived with her grandma. Nah, mungkin kalian sudah memperhatikan bahwa untuk kata kerjanya di sini kita memakai past tense, past simple di sini. Ya, semua kata kerjanya adalah bentuk lampau. Karena kita mau bercerita. Ya, kalau bercerita itu umumnya kita memakai past tense. Maka di sini lived, di sini juga lived dengan id. Ya. Oke, berikutnya raja itu tinggal di istana Kediri. Ya, raja itu subjeknya menjadi the king, tinggal di istana Kediri menjadi lived at Kediri Palace. Ya, the king lived at Kediri Palace. Berikutnya, mereka melawan musuh. Mereka adalah subjeknya menjadi they, melawan musuh menjadi fought the enemies. Lengkapnya, they fought the enemies. Oke, gampang ya. Jadi dari satu kalimat, kalian tentukan subjeknya mana, predikatnya mana, kemudian masing-masing kalian terjemahkan ke bahasa Inggris. Ya. Dan kata kerjanya adalah kata kerja bentuk lampau, past. Ya. Lived, lived, lived di sini, fought. Ya. Kalau perlu kalian bisa buka kembali buku textbook yang membahas tentang irregular verbs, ya, kata kerja tak beraturan. Kalian ingat bahwa dari kata fight itu bentuk lampaunya adalah fought. Ya. Live bentuk lampaunya lived dengan D. Ya, masih ingat ya? Jadi bisa diulang kembali pelajaran past tense-nya. Oke, sekarang nah ini coba. Nah, oke. Sekarang saya punya beberapa kalimat. Ups. Ya. Nah ini, selesai satu, coba kalian kerjakan dalam waktu singkat. Ya, saya akan memberikan satu kalimat, kemudian kalian coba terjemahkan ya. Ken Arok tinggal di Blitar. Coba terjemahkan ke bahasa Inggris. Ya, ingat subjeknya Ken Arok tinggal di Blitar, predikatnya tinggal kalian terjemahkan ke bahasa Inggris. Apa jawabannya? Ken Arok lived in Blitar. Ya. Berikutnya, dia lari dari rumahnya. Coba langsung diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dia subjeknya, lari dari rumahnya, predikat. Dia lari dari rumahnya. Apa jawabannya? He ran away from his home. He ran away from his home. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya. Berikutnya, Ken Arok bertemu dengan para pencuri. Coba terjemahkan ke bahasa Inggris. Ken Arok subjeknya bertemu dengan para pencuri, predikatnya, dan bertemu harus dalam bentuk kata kerja lampau. Bagaimana jawabannya? Ken Arok met some thieves. Ken Arok met some thieves. Oke,
Berikutnya, para pencuri itu mengajarnya hal-hal buruk. Coba langsung diterjemahkan ke bahasa Inggris. Para pencuri itu mengajarnya hal-hal buruk. Bagaimana jawabannya? The thieves taught him, ya, mengajarnya, taught him some bad things, ya, hal-hal buruk, some bad things. The thieves taught him some bad things. Ya, itu terjemahannya dalam bahasa Inggris. Oke, jadi kalian bisa sekarang ya menerjemahkan kalimat sederhana dari bahasa Indonesia. Temukan dulu subjeknya, kemudian temukan predikatnya, kalian terjemahkan menjadi satu kalimat bahasa Inggris yang utuh. Dan jangan lupa kata kerjanya adalah kata kerja lampau, ya, past. Oke. Nah, sekarang coba kalian kerjakan ini. Ada 10 kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalian terjemahkan masing-masing kalimat itu ke bahasa Inggris. Ya, ingat caranya adalah tandai dulu subjeknya, kenali predikatnya, kemudian terjemahkan ke bahasa Inggris dengan kata kerja lampau. Ya, saya beri kesempatan kepada kalian untuk mencatat, ya, supaya bisa dikerjakan di rumah setelah video ini selesai. Oke, ya nanti kalian bisa mainkan kembali video ini, kemudian di pause pada bagian slide ini, supaya bisa kalian kerjakan sendiri. Ya, kemudian nanti kalian postingkan jawabannya di Edmodo kita. Paham ya? Oke, jadi itu adalah pelajaran pertama kita, bagaimana menerjemahkan kalimat sederhana dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kenali dulu subjeknya, kemudian predikatnya, kemudian terjemahkan ke bahasa Inggris dengan kata kerja lampau. Kenapa lampau? Karena kita sedang menerjemahkan cerita. Ya. Baik. Baik, murid-murid, sekian penjelasan dari saya tentang topik pertama kita. Kiranya bisa membantu kalian semua untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris. Tetap semangat, kita akan meneruskan kembali pelajaran ini dengan video slides berikutnya. Setelah Anda semua mengerjakan tugas-tugas terjemahan tadi dan kita bahas di Edmodo. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi.